Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata kuliah ini elektronika daya. Jadi sebelum kita serius ya dalam masuk ke materinya, pertama kita perlu klarifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan daya. Oke, mungkin kita sudah belajar ini di elektronika, rangkaian elektronika ya. Daya bisa kita tulis sebagai tegangan dikali arus. Nah, ini umum sekali. Tapi apa sebetulnya tegangan apa dan arus apa ya untuk mendapatkan daya? Nah, seringnya terjadi miskonsepsi bahwa nanti tegangan dan arus ini bisa salah ya dalam pengukurannya. Apalagi jika dikalikan apakah benar menghasilkan daya yang sebenarnya gitu ya. Contohnya misalkan pengukuran saat kita punya power supply ya. Power supply tentu ada output ya. Anggaplah ini positif negatif. Power supply. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai daya? Misalkan kita ingin mengukur daya keluaran dari power supply. Apakah kita menggunakan multimeter? Misalnya di sini, ini adalah multimeter. Kemudian kita hubungkan yang merah biasanya ya, dan yang hitam. Oke, biasanya kita punya dua kabel ya, merah dan hitam. Yang merah kita hubungkan ke positif ya. Kemudian yang hitam kita hubungkan ke yang negatif. Lalu misalkan di sini ada pengaturannya ya. Biasanya di sini ada pengaturannya. Kemudian kita pilih ke probe tegangan ya. Sehingga multimeter ini mengukur tegangan. Multimeter mengukur tegangan. Oke, anggaplah ini power supply 12 volt. Sehingga yang terbaca di multimeter juga tepat ya, misalnya 12 volt. Nah, yang sering salah ya sering bikin kasus ya, ini beberapa kali saya temui ada kesalahan pengukuran, terutama di mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir itu dalam mengukur arus. Ini biasanya ada kesalahan di bagaimana dia mengukur arusnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah untuk mengukur arus dia memindahkan setting di multimeter ini ke arah pengukuran arus ya, pengukuran arus. Tapi ya, dengan konfigurasi yang sama. Nah, ini kesalahan fatal sebetulnya. Arus pengukuran seperti ini salah, pengukuran yang salah. Nah,
berlaku juga ya. Jadi tidak harus kasus power supply seperti ini. Bisa juga misalkan dalam menganalisis daya keluaran dari misalnya solar cell atau suatu generator listrik ya. Anggaplah ini panel surya, kemudian diukur menggunakan multimeter. Nah, pengukuran seperti ini bisa untuk tegangan ya. Untuk tegangan, pengukuran tegangan ini benar. Tapi tegangan apa yang diukur? Tegangan yang diukur adalah tegangan open circuit ya. Open circuit. Tegangan open circuit. Nah, ini perlu hati-hati ya, konsepnya. Nah, kalau ini digunakan untuk mengukur arus, misalnya ini sembarang generator ya, misalnya sel surya ataupun ini power supply tadi ya. Kalau ini digunakan untuk mengukur arus, ya, menggunakan ini multimeter ya, menggunakan untuk arus, pengukuran arus, maka pengukuran dengan konfigurasi seperti ini merupakan pengukuran konfigurasi yang berbeda dengan pengukuran tegangan. Yang diukur jika menggunakan konfigurasi seperti ini yang dia ukur adalah arus closed circuit ya. Closed circuit. Apa yang dimaksud dengan open circuit dan closed circuit? Open circuit artinya kondisi power supply ini tanpa ada beban ya. Jadi ini open, ini power supply, maka tegangan open circuit ini kondisi tanpa beban ya. Jadi pengukuran menggunakan multimeter langsung itu sebetulnya mengukur open circuit ya, tanpa beban. Memang sebetulnya multimeter itu adalah beban itu sendiri ya. Tapi biasanya multimeter ini memiliki hambatan internal yang lumayan tinggi. Nah, misalnya 10 mega atau bahkan 100 mega atau lebih gitu ya. Sehingga kadang-kadang ya kita bisa mengabaikan hambatan dari multimeter ya. Jadi di sini sebetulnya ada hambatan multimeter ya. Tapi bisa kita abaikan sehingga bisa kita anggap tegangan yang diukur multimeter itu adalah tegangan open circuit ya. Tentunya dengan asumsi hambatan internal multimeter itu jauh lebih besar dibandingkan hambatan dalam dari power supply-nya. Nah, ini perlu analisis lebih lanjutnya. Kalau misalkan hambatan internal dari power supply-nya tidak begitu kecil ya dibandingkan hambatan dari power supply. Oke. Nah, tadi kalau kita ingin mengukur arusnya menggunakan konfigurasi yang sama, maka ini sebetulnya arus closed circuit ya. Artinya kita punya power supply, kita ukur dengan ampere meter, maka sebetulnya ini adalah arus closed circuit ya.
di closed circuit. Kenapa disebut arus closed circuit? Karena ampermeter ya, berbeda dengan voltmeter. Ampermeter ini memiliki karakteristik hambatan internalnya yang sangat kecil. Dan konfigurasi pengukurannya, dia sebetulnya diumpankan. Jadi di multimeter itu sebetulnya dia mengumpankan ke resistor shunt di sini untuk diukur tegangannya dan dikonversi menjadi arus. Nah, jadi sebetulnya pengukuran ampermeter itu kalau di sini terlihat seri ya. Dan ini ada hambatan yang sangat kecil. Bisa diabaikan, sehingga ini seperti sirkuit yang tertutup tanpa ada beban di sini. Bebannya sangat kecil ya, jadi hambatannya sangat kecil, jadi ini seperti short ya, short. Sorry, ini bukan close ya, jadi short circuit. Jadi ini bukan close tapi short ya, short circuit. Ya boleh sih sebetulnya kita sebut close juga ya, karena sirkuit tertutup. Tapi lebih umum ya kita menggunakan istilah short circuit ya, karena ini seperti di short ya, di konslet secara langsung. Oke, jadi kalau menggunakan multimeter seperti ini, itu sebetulnya kita tidak mengukur tegangan dan arus pada konfigurasi yang sama ya. Jadi tidak bisa kita menentukan daya dari hasil ini. Misalnya di sini hasil pengukuran 12 volt dan arusnya misalnya 1 ampere. Nah, bolehkah kita menuliskan daya sebagai 12 kali 1? Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Ini berarti daya apa dong ya? Karena di konfigurasi yang berbeda. Oke, ini penting untuk dipahami di awal ya, sebelum kita masuk ke materi elektronika daya itu sendiri gitu ya. Nah, lalu jadi bagaimana kita mengukur daya ya dari suatu device? Misalnya kita ingin mengkarakterisasi suatu power supply gitu ya. Maka yang dilakukan adalah kita beri beban. Misalnya ini power supply, kemudian ini outputnya, output plus ini. Nah, untuk melakukan karakterisasi terhadap power supply, yang kita perlukan adalah membebani power supply itu. Caranya adalah dengan menambahkan di sini beban. Nah, beban. Beban di sini. Nah, lalu kita ukur tegangan menggunakan multimeter di voltmeter. Di saat yang sama kita ukur tegangan. Juga kita mengukur arusnya ya. Jadi misalnya di sini kita ukur ampermeternya. Oke ya. Tentu boleh di sini, boleh di sini. Kita anggap hambatan dalam ampermeternya sangat kecil dan hambatan dalam
dari voltmeter sangat besar. Sehingga untuk mengukur daya itu kita butuh 2 multimeter ya. 2 multimeter yang kita pasang secara bersamaan ya. Nah, di sini maka kita bisa atur hambatan bebannya ya. Hambatan bebannya sehingga kita bisa dapatkan kurva load. Kalau bebannya ditambah, kira-kira bagaimana tegangan dan arus ya. Oke. Tegangan ini anggaplah ini tegangan. Jadi kita ubah-ubah R beban, kemudian bagaimana tegangannya. Kalau bebannya besar ya, anggaplah ini power supply 12 volt. Kalau bebannya besar ya, cukup besar, maka power supply ini biasanya akan menghasilkan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi. Artinya dia mampu memberikan tegangan keluaran 12 volt. Kalau R-nya besar. Nah, semakin kecil R-nya, maka semakin kecil R, artinya R semakin kecil, ingat ya, hukum Kirchhoff, tegangan sama dengan I kali R. Semakin kecil R, maka arusnya semakin naik. Arus semakin naik. Tapi power supply dia punya batas kemampuan. Dia mampu mengalihkan arus berapa sih gitu ya. Oke. Maka suatu saat dia akan drop. Bagaimana dengan arus? Ya, arus tentunya R beban semakin kecil, I bertambah. R besar, I kecil. Oke, R besar, I kecil. I ya. Kalau ini kita balik, maka I sama dengan V dibagi L. V dibagi L. Nah, kita perhatikan bahwa V-nya relatif konstan di R yang besar. Jadi dia akan mengikuti per R ya. Mengikuti kurva per R. Tapi bagaimana ketika R-nya terlalu kecil ya, sehingga tegangannya juga ikut drop. Mungkin dia akan nah seperti ini ya. Oke. Kita akan bicarakan selanjutnya, kita bicarakan ini ya, bagaimana karakteristik dari power supply. Oke, yang penting di sini adalah kita sudah mengerti daya ya, daya yang dimaksud itu apa ya. Nah, kalau di sini karena ini sudah diukur ya, diukur menggunakan konfigurasi yang sama, maka ini bisa kita definisikan daya sebagai tegangan kali arus yang kita ukur. Nah, ini bisa kita tentukan daya dari
pengukuran seperti ini. Oke. Oke, jadi daya itu seperti ini ya, cara mengukurnya. Oke, kita masih belum masuk ke pembahasan materi ya. Jadi kita lihat dulu ya, terkait power supply. Kayak ini bicara dengan elektronika daya, ya tentunya kita perlu mengenal ya, sumber daya itu seperti apa. Oke, power supply ini ada beberapa macam-macam ya. Ada macam-macam. Dan karakteristik utamanya pertama dia memiliki regulasi ya, kemampuan regulasi. Nah, contohnya misalkan kita memiliki power supply laptop misalnya. Power supply laptop ini inputnya adalah dari PLN 220 volt input. Outputnya tegangan DC berapa volt? Misalkan 19 volt ya. Jadi kita punya power supply, inputnya adalah AC 220 volt misal, kemudian outputnya adalah DC 19 volt misal ya, 19 volt. Nah, karakteristik yang perlu kita ketahui terkait power supply ini adalah kemampuan regulasinya. Ada beberapa jenis tentunya ini power supply ya. Ada yang memang difokuskan untuk regulasi yang sangat baik ya, tapi biasanya efisiensi rendah. Ada juga yang dia utamanya adalah meningkatkan efisiensi ya, tapi regulasinya masih kurang. Nah, kemampuan regulasi yang pertama adalah load regulation. Regulasi beban. Apa itu regulasi beban? Seperti tadi ya, saat kita melakukan karakterisasi power supply, yaitu kan kita menempatkan beban di situ ya. Nah, menempatkan beban. Oke. Karena kita menempatkan beban, maka semakin besar beban, tentu tegangannya akan 19 volt ya. 19 volt. Tapi semakin kecil beban, ini tergantung kemampuan power supply-nya. Maka semakin suatu saat dia drop ya. Drop dan 0 ya. Oke. Jadi kalau loadnya 0,
artinya di shock ya, tegangannya juga pasti nol. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa mengukur tegangan saat short circuit ya. Oke. Nah, load regulation ini adalah kemampuan power supply mempertahankan kondisi regulasinya. Yang dimaksud adalah pada bagian lurusnya ini. Karena kita perlu power supply yang tegangan keluarannya itu konstan ya, 19 volt, ya sudah 19 volt. Berapapun bebannya, idealnya adalah kita ingin tegangannya tetap 19 volt. Jadi bebannya berapapun, pengen keluarannya tetap 19 volt. Tapi nyatanya tidak ya, jadi pasti ada batasnya ya. Nah, kemampuan regulasinya itu ada di bagian sini. Oke. Nah, di sini ada R minimum. Nah, tentunya ini bisa dikonversi menjadi I maksimum. Nah, ini terkait 19 volt dibagi R min ya. Nah, power supply umumnya di sini ada spesifikasi ya. Spesifikasinya apa? Tegangan keluaran DC 19 volt. Arusnya misalnya berapa? 1 ampere misalnya. Maka arus yang tertera pada spesifikasi itu sebetulnya adalah arus maksimum ya. Oke. Perlu diperhatikan ini ya. Jadi kalau power supply ini tanpa ada beban ya, arusnya juga nol ya, tidak 1 ampere seperti ini gitu. Jadi ini ada arus maksimum ya. Dan arus ini bergantung bebannya ya. Kalau bebannya di sini, R di sini, arusnya ya 19 volt dibagi R ini. Oke. Jadi arus keluaran power supply itu bergantung pada beban ya. Dan yang dispesifikasi itu sebetulnya arus maksimum ya, bukan arus keluaran dengan beban berapapun gitu ya. Oke. Jadi ini arus maksimum ya, dispesifikasi. Kalau tegangan itu adalah tegangan outputnya ya, yang idealnya adalah berapapun bebannya, dia harusnya tegangannya segitu. Nah, ini adalah karakteristik regulasi beban ya. Regulasi beban. Oke, yang kedua, kemampuan regulasi yang penting adalah line regulation. Nah, apa yang dimaksud dengan line regulation? Ini adalah kemampuan regulasi. Oke, tadi ya, regulasi beban itu kan kemampuan power supply dalam meregulasi tegangan bila ada perubahan beban ya, bila ada perubahan beban. Nah, line regulation ini adalah kemampuan regulasi ya, dari power supply dalam mempertahankan tegangannya ketika tegangan inputnya berubah. Oke, jadi ini tegangan output, ini tegangan input. Nah, line regulation ini idealnya adalah ketika tegangan inputnya berubah-ubah, tegangan outputnya tetap konstan ya. Idealnya adalah tetap konstan.
Nah, gambarannya gini. Ini kan tegangan dari PLN ya. Tegangan PLN. Tentu tegangan PLN mungkin kadang tidak stabil ya. Bisa berfluktuasi misalnya dari 190 ke sampai 240 misalnya. Nah, inginnya adalah power supply yang baik ketika inputnya ini berubah-ubah, artinya misalnya PLN-nya sedang ini ya, ada gangguan atau waktu itu sedang menyalakan pompa yang berat gitu ya, sehingga keganggu biasanya. Ya ada perubahan di input. Nah, bagaimana si power supply ini mempertahankan tegangan outputnya ketika tegangan inputnya berubah? Nah, ini adalah line regulation. Nah, biasanya dalam spesifikasi itu disebutkan tegangan masukannya rentangnya berapa sampai berapa ya. Misalnya 110 sampai 240 volt. Sehingga 110 sampai 240 ini dijamin tegangannya konstan ya. Tapi di bawah itu mungkin turun, di atas itu mungkin rusak. Oke, jadi dua parameter penting ini yang perlu kita ingat ya. Bagaimana kinerja power supply ini ditentukan dari ini ya, kemampuan dia meregulasi beban dan kemampuan regulasi masukan ya. Oke. Mungkin sebagai ini ya, sebagai latihan, silakan simak video karakterisasi salah satu power supply ya, suatu power supply. Nah, videonya ditayangkan setelah ini. Nah, di video tersebut ya, nanti ada karakterisasi power supply untuk mengkarakterisasi regulasi bebannya ya. Nah, di situ nanti diubah-ubah bebannya, kemudian diukur tegangan dan arusnya ya secara bersamaan. Oke. Nah, itu nanti bisa disimak ya. Kemudian silakan buat rangkumannya bagaimana mengkarakterisasi suatu power supply. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.